saudari terkasih, sejarah rohani melalui pameran dan seminar kain kafan ini sudah dimulai sejak 1993. Nah, kami akan memperkenalkan gambar-gambar tentang sejarah, penelitian, lalu masuk ke sengsaranya dibagi 3 bagian. Ini panel pertama merupakan dokumen asli sengsara Yesus. Di sini kelihatan wajah Yesus, yaitu wajah manusia kain kafan. Berikutnya kita pindah ke sini. Makam inilah yang digunakan untuk memakami jenazah Yesus. Ya, di sini, dari sini saya akan sekilas saja, kita pindah ke panel berikutnya. Kain kafan ini panjangnya 4 meter 36 cm, lebarnya 1 meter 10. Di sini ada tampak gambar bagian depan dan tampak bagian belakang. Oke, kita tidak akan membahas secara dalam. Silakan saudara-saudari, ibu bapak hadir di sini. Nah, ini foto. Foto ini dibikin oleh Skondovia tahun 1898. Kita lihat di sini, kelihatan manusia yang ada di dalam kain kafan ini mengalami sederetan penyiksaan. Dicambuk sebanyak-banyaknya, dimahkotai duri, lalu tangannya, pergelangan tangan dipakukan, lututnya ini pecah, lalu kaki kiri di atas, kaki kanan di belakang. Tingginya 180 cm, berat badannya 80 kg. Nah, untuk lebih jelasnya silakan mengikuti pegiarhan ini. Kita lihat bagian belakang. Bagian belakang ini bekas dicambuk ya. Nah, ini cambuk. Lalu ini ada darah dan serum di pinggangnya. Nah, di bagian telapak kaki kanan ini putih dilumuri darah. Saat manusia kain kafan ini berada di atas kayu salib, dia menggerak-gerakkan tubuhnya sehingga terjadi pergesekan di lubang pakunya. Oke, kita ke berikutnya. Cara mengkafani manusia kain kafan atau Yesus seperti ini ya. Tubuhnya telah mengalami kekakuan mayat seperti ini. Hanya di gambar ini tercetak seperti ini. Nah, gambar tersebut terbentuk akibat radiasi. Pada saat manusia kain kafan melepaskan diri dari kain kafan dan menurut iman Kristiani, tubuhnya itu meledakkan cahaya sehingga terbentuk gambar seperti ini ya. Tubuh bagian depan dan belakang. Ini kita masuk ke sejarah perjalanan. Nah, setelah Yesus wafat di Yerusalem, orang-orang Kristiani dikejar-kejar, bahkan dibunuh. Kota Yerusalem juga sempat dihancurkan oleh Kaisar Romawi. Nah, kain kafan dari Yerusalem dipindahkan ke Edesa abad keempat. Nah, dari Edesa dipindahkan ke Konstantinopel. Dari Konstantinopel dipindahkan ke Athena. Dari Athena tidak pernah kedengaran kabarnya kurang lebih 100 tahun. Lalu dipindahkan ke kota Lille. Dari Lille dipindahkan ke Samberi. Dari Samberi dipindahkan ke Torino, Italia. Disimpan di gereja Katedral Yohanes Pembaptis. Disimpan di salah satu kapel. Kainnya ini dimasukin ke dalam peti kristal. Beratnya 9 ton, tebalnya 7 cm. Ini peristiwa kebakaran di Samberi. Kita lihat ini ilustrasi sebelum terbakar, ini setelah terbakar. Nah, kainnya itu dilipat menjadi 8 bagian. Disimpan di dalam peti perak peti kayu yang dilapisi perak. Nah, ini terjadi kebakaran, disimpannya di sakristi. Nah, mengakibatkan kain ini hangus. Hangusnya terbakar karena lelehan peti perak, bukan karena api. Kita lihat di sini. Nah, di sini kain ini ditenun dari serat pohon linen. Tenunannya itu susunannya seperti tulang ikan. Nah, Skondovia ini menggunakan kamera yang baru diciptakan di dunia tahun 1898 untuk pertama kalinya foto kain kafan. Kita lihat juga ini yang bekas akibat terbakar tadi itu ditambal dengan menggunakan kain yang didatangkan dari negara Belanda. Di sini juga kita bisa lihat perbandingan antara kain kafan dengan kain-kain Mesir. Nah, kain Mesir itu sangat terkenal ya. Tapi kain
luar itu sudah rusak, sementara kain kafan komposisi strukturnya masih utuh. Nah, menurut para ahli tekstil dari Amerika, kain kafan ini ditenun 300 tahun sebelum Masehi. Begitu juga jamur. Di kain kafan itu ada jamur karena pernah direndam waktu kebakaran. Nah, jamur-jamur ini juga sudah hilang, sudah dihapus oleh Chernow Dmitri, yaitu seorang ateis, dia ahli kimia dari Rusia. Jadi kain ini sudah bersih dari jamur-jamurnya. Kita bisa lihat di sini juga bagaimana terbentuknya gambar di kain kafan. Nah, coreografi di kain kafan sama sekali tidak ada bekas-bekas tanda pembusukan. Nah, seharusnya manusia kain kafan ini kan telah mengalami dicambuk sebanyak-banyaknya berdarah, berkering, pigmen. Nah, harusnya terjadi pembusukan, ini sama sekali tidak. Jadi ada pembusukan. Tapi tidak bisa ditentukan jam berapa dia keluar dari kain kafannya, berapa lama dia berada di dalam kain kafannya. Padahal secara medis orang yang sudah lebih dari 36 jam kalau meninggal tentu terjadi pembusukan. Ini sama sekali tidak. Kontak. Di sini juga manusia kain kafan tidak dimandikan atau dicukur rambut serta bulu-bulu halusnya. Di sini lukisan. Kalau kain kafan ini hasil lukisan para ahli lukis, sehalus-halusnya orang melukis tentu ada ada arsiran, ada cat, ada pigmen dan zat-zat lainnya. Ini sama sekali tidak. Nah, salah satu eksperimennya dicuci oleh para ahli kimia dengan menggunakan 25 jenis deterjen. Nah, setelah dicuci hasilnya konstan, sama sekali tidak ada perubahan. Ya. Lalu kita lihat juga di sini Natura. Semakin banyak yang kontra, semakin banyak yang pro, ada juga yang kontra. Nah, yang kontra itu mereka melakukan berbagai macam eksperimen. Salah satunya itu mereka bikin patung, lalu dikasih darah, dikasih pigmen, lalu dibungkus dengan kain, lalu dipanaskan 1000 derajat Celcius. Hasilnya seperti ini ya. Gambar-gambar bikinan hasil manusia ini 2-3 tahun memudar. Sementara kain kafan gambarnya sama sekali tidak ada perubahan. Jadi pancaran yang dikeluarkan dari kain kafan dengan buatan manusia ini sangat berbeda. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini gambar ini dibikin mulai abad ke-4, abad ke-9 ya. Nah, ini semuanya berdasarkan kain kafan. Jadi modelnya kain kafan, lalu mereka menggambarkan. Nah, ada 100 titik kesamaan, padahal cukup dengan 60 aja wajahnya sudah sama. Nah, ini juga wajah Manopelo. Kita lihat. Oke, silakan nanti datang ke sini untuk lebih dalamnya. Codex spray. Nah, Codex spray ini di tahun 1192 itu menggambar di sehelai kain kafan, kain ya. Lalu dikasih bercak-bercak darah, dibakar dengan lilin. Nah, kita lihat di sini dia kita lihat fokusnya, jarinya hanya 4 manusia kain kafan ini. Karena di kain kafan jarinya hanya kelihatan 4, artinya sejak abad ke-4 sampai di abad yang lebih modern, mereka itu menggambarkan hal yang sama. Apa yang dilihat itu yang digambarkan, jadi tidak mengurangi ya, tidak mengurangi apa yang digambar. Kita masuk ke sini, Sagrado Rostro. Nah, Sagrado Rostro ini adanya di Oviedo, Spanyol. Dia itu sama statusnya seperti kain kafan ya, dikejar-kejar ya, dikejar-kejar. Nah, dia dibawa dengan seperti ini ya, masuk ke Oviedo, Spanyol. Tahun 1988 oleh para ahli matematika dengan menggunakan metode trigonometri, sehelai kain yang terlipat itu dianalisa. Nah, ini ada dua gambar wajah dalam sehelai kain yang terlipat itu ya, kain peluk. Nah, gambar tersebut wajahnya sama persis yang ada di kain kafan. Jadi ini satu kesatuan milik Yesus atau manusia kain kafan. Kita lihat di sini uang Pilatus. Di kedua kelopak mata Yesus, utama bagian kanan, ini dikatakan ada tanda. Nah, ini diteliti oleh para ahli sejarah, para ahli fisika dan dokter. Nah, ternyata dan seorang pastor, ternyata ini adalah koin, ya, bekas koin. Nah, koin ini adalah mata uang yang dikeluarkan oleh Pontius Pilatus tahun 29 Masehi. Nah, koin itu ada dua sisi. Satu sisi kita bisa ditelusuri, ada tulisannya di letter litus ya. Nah, ini
tongkat gembala, tongkat keselamatan. Di sisi sebelahnya lagi ada lambangnya Pontius Pilatus. Artinya secara diam-diam Pontius Pilatus ini mengakui kalau Yesus itu sungguh-sungguh putra Allah. Nah, ini koin emas. Begitu juga kaisar-kaisar di Konstantinopel itu telah menerbitkan mata uang yang semuanya wajahnya ini diambil dari kain kafan.